kakak ini kan muslim kan? Kakak cewek Iya. sunat nggak kak? Sunat nggak? Sunat. Nah, Sunat itu dong cewek. wah. Tapi kalau iman kakak sendiri gitu, apa yang kakak kenal dari Allah? Ya itu juga saya nggak tahu, kayak apa ya, ngikutin aja gitu, kayak sholat puasa tapi nggak tahu artinya gitu. Hmm, Siapa sih dia gitu. oh Tuhan iya, yang sebenarnya yang mana. Makanya saya betul. mau tahu. Iya, itu aja saran saya kakak baca Al-Quran. Kan ini bosnya nggak ngelarang kakak kan punya Al-Quran kan? Enggak. Nah, kakak beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Bisa kok itu setiap hari kakak baca 1 bulan mungkin bisa selesai kakak baca. Hmm. Nanti kakak boleh lihat ajaran Allah itu seperti apa. Tuh. Hmm. Kakak udah, kakak ini kan muslim kan? Kakak cewek Iya. sunat nggak kak? Sunat nggak? Sunat. Nah Sunat itu dong cewek. wah. Sebenarnya sunat itu sendiri tidak ada di dalam Quran. Nah itu. Iya, pernah dengar juga katanya cewek nggak disunat juga nggak apa-apa. Bahkan laki-laki juga nggak ada perintah sunatnya kak. Di dalam Quran itu sunat untuk laki-laki ataupun perempuan itu tidak pernah ada. Nah itu tidak pernah ada. Laki-laki pun. Nggak ada kata sunat aja nggak ada di sini kak. Seriusan nanti kakak boleh cari, boleh baca nggak ada. Nabi seriusan. Nabi aja itu tidak pernah diceritakan di sini tuh pernah sunat. Iya ya, anjay. Itu siapa ya? Yang anjir sunat. Nah itu Aku mikir pisah. seperti itu kak, galau. Jadi makanya saran aku kakak juga harus belajar iman Islam. Jadi kakak tahu. Gimana kak galau? Ini benar-benar sesuai namanya ya, galau ya. Enggak. Ya, mulai sekarang kakak tuh kalau sembahyang kan nanti Iya. setiap doa itu cari tahu artinya. Gitu. Tapi kakak tahu nggak kak, kenapa manusia itu mati? Nggak tahu juga ya, karena Hmm. ya mungkin ya kembali ke ciptaannya lagi. Loh, kan Allah itu sudah menciptakan kita, sudah menghidupkan kita. Kalau dia adalah Allah yang Maha Pengasih, untuk apa dia mematikan kita? Kenapa tidak dibiarkan hidup aja? Kan kasihan orang-orang kalau ditinggal mati sama ibu bapaknya, nangis, sedih gitu. Katanya Allah Maha Pengasih. Pernah nggak nanya ini kak kepada Tuhan atau kepada ustazah, ustadz kakak gitu? Iya juga ya. Iya dong. Oh iya juga ya. Hidup Iya. mati. Kayak nggak ada artinya gitu kan. Hidup paling 70 tahun, kalau kuat 80 tahun itu. Kenapa nggak selama-lamanya hidup? Tujuan kita hidup itu buat apa? Iya, nah itu. Kakak tahu nggak tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu. Jadi kalau memang di dalam iman Islam dikatakan Allah itu berkehendak mematikan dan menghidupkan kan gitu. Menghidupkan dan mematikan gitu. Kita aja ya kak ya. Kalau kita sebagai manusia aja. Ya. Kita misalnya punya anak gitu. Mau nggak anak kita meninggal? Enggak dong. Iya, kita manusia yang normal aja, yang punya rasa kasihan aja. Kita tuh pengennya hidup lama, saling mengasihi sama keluarga kita. Lalu kenapa Allah mematikan? Ya karena Allah menyayangi kita. Kalau Untuk pergi ke disayangi jangan surga. dimatiin dong. Iya. Ya kan buat bertemu nanti kekal di surga. Sekarang gini, sebelumnya kan di dalam Islam manusia itu diciptakan di surga. Terus kenapa dipindahkan ke dunia, digelindingkan ke dunia? Kenapa tidak di surga aja? Katanya Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah. Ya kenapa nggak dimaafkan? Kenapa harus
menghuni dunia, kenapa nggak di surga aja? Katanya dia maha Ya, memaafkan. Adam kan apa ya, berbuat dosa kan. Terus diturunkan ke dunia. Iya, kenapa? Ya kenapa dimaafkan terus di surga aja? Jadi kita semua anak cucu Adam ini di surga. Kenapa tidak demikian? Ada apa sebenarnya? Nah, Tidak tahu ini. juga. Nah, ini yang salah. Karena yang sebenarnya memang manusia itu diciptakan di dunia dan tidak untuk mati. Lalu kenapa manusia itu mati? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setiap orang yang berdosa itu harus mati. Allah itu kan maha suci, maha kudus. Sesuatu yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya Allah mengusir manusia dan manusia ini jauh dari Allah. Ketika manusia ini jauh dari Allah, sama seperti tanaman yang jauh dari tanah. Gimana, Kak? Kalau tanaman dicabut dari tanah sumber hidupnya. Kalau ada tanaman terus dicabut dari sumber hidupnya, yaitu tanah. Terus gimana? Apa yang terjadi sama Kan tanaman? tanaman apa dulu kan bisa dalam air juga. Ada tanaman yang bisa hidup dalam air. Dari tanah. Tadi saya bilang tanah. Taruhlah tanah. Sumber hidupnya ini. Gimana menurut kakak? Mati nggak? Matilah. Nah itu, jadi manusia ini mati karena terpisah dari Allah. Allah yang adalah sumber hidup itu. Jadi karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan mengakibatkan manusia ini mengalami kematian. Kayak itu tadi misalnya, kayak kembang apa ya saya bilang ya, pohon ini ya, pohon kedondong, dicabut dari potnya. Dia saat itu memang masih segar, lama-kelamaan apa? Layu, kering, dan menjadi tanah. Seperti itu juga sebenarnya manusia. Karena dia terpisah dari Allah, sehingga manusia ini mengalami kematian. Nah, kenapa Yesus itu datang ke dunia dan mengambil kodrat manusia? Supaya dia itu bisa mengalahkan dosa yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mati, mengalahkan kematian dan mengalahkan iblis tadi. Setelah itu dikalahkan, manusia itu disatukan lagi dengan Allah. Ibarat kata pohon kedondong itu ditanamkan lagi ke tanah, ke sumber hidupnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Kurban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu adalah upaya Yesus menyatakan kasih-Nya dengan cara apa? Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Sehingga manusia dengan Allah itu kembali lagi menyatu. Seperti kodrat semula manusia itu diciptakan. Itu kagalau, kurang lebih. Jadi kenapa Tuhan kita mati? Supaya dia memperbaiki hubungan kita lagi dengan Allah melalui kurban di atas kayu salib. Gitu Kak. Makanya Yesus ini benar-benar kasih. Dia memang tidak pernah menciptakan manusia itu untuk mematikannya. Tetapi dia memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Itu. Tahun 2024 ganti presiden dan ganti Tuhan. Siapa itu? Jangan ya. Kalian itu nggak boleh ganti Tuhan. Kalian itu harus mengenal Tuhan dulu. Iya, mengenal siapa dia yang sebenarnya ya. Iya, nah ini tadi saya sudah memperkenalkan Yesus sedikit. Ada lagi yang lebih besar dari ini. Gitu. Ketika kita nanti Kak diberikan kemuliaan untuk bersama-sama dengan Allah menyongsongnya di surga, itulah hal yang paling besar untuk kita. Itu Kak. Sementara di dalam iman Islam, coba kalian semua harus masuk ke neraka kan? Maryam 7:1. Saya bacakan ya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa harus masuk neraka? Kalau Allah mengasihi. Yesus itu tidak pernah memasukkan manusia ke neraka. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada manusia yang ngikutin iblis, ya manusia itu akan ikut ke neraka. Tetapi Yesus itu selalu bilang apa? Ikutlah kepadaku. Aku dari sorga. Kamu juga akan sampai ke sorga. Itu tadi yang kakak bawa ayatnya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tidak akan mungkin ke sorga kalau tidak melalui sang jalan itu, sang kebenaran itu, dan sang hidup itu, yaitu Yesus Kristus.
Gitu Kak Galau. Jadi kalau kita ngikutin iblis, ya kita ke neraka. Sekarang siapa yang di neraka? Gak tahu. Iblis. Nah, kenapa kalian semua sesuai dengan Maryam 71? Semuanya harus mendatangi iblis. Dan kalau kita lihat di hadis, kaki Allah itu ada di neraka. Apa kakak mau ikutin seperti itu? Ya siapa sih yang mau masuk neraka? Udah mau di dunia gak enak. Bener-bener. Dunia ini sebenarnya udah kayak ujian ya kak buat kita ya. Iya. Udah mah di dunia dikasihnya kayak gini, Iya. dimasukin neraka lagi. Iya, tetapi kita tetap bersyukur aja. Tuhan Yesus itu mau ngelihat Kak Galau. Kak Galau ini mau nyender nggak sama Tuhan Yesus, walaupun berat. Karena Yesus itu menjanjikan apa? Menjanjikan surga untuk Kak Galau. Menjanjikan hidup yang kekal, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kertak gigi, tidak ada perkabungan sama sekali. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kakak mau menyandarkan pengertian kakak kepada Tuhan Yesus. Namanya Desi. Namanya Desi kata siapa itu? Iya. Oh kakak namanya Desi. Iya, itu kata siapa itu yang tahu? Mungkin teman Serabi kakak. putih. Bukan. Ya bapak kak. Tadi mau nanya, surga itu ada berapa sih? Sebenarnya surga itu macam-macam surga itu ada berapa? Surga itu adalah Allah. Jadi di mana kita menyatu dengan Allah, itulah surga. Kayak tadi, tanaman menyatu dengan sumber hidupnya yang adalah tanah, itulah surga. Keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Itu. Jadi surga itu bukan tempat. Kalau surga itu tempat, ada yang lebih besar dong dari Allah. Sementara Allah itu adalah terang. Terang itu bukan tempat. Allah itu adalah kasih. Jadi nanti kita tetap ada di dunia ini, tetapi dunia seperti ketika belum ada dosa, belum ada iblis, belum ada kejatuhan manusia. Isi pasti lahir bulan Desember katanya. Siapa ya? Gak apa-apa, biarin aja. Lirik. Anjir, orang mana itu? Ada lagi kak yang mau ditanyakan kak? Apa ya? Tapi kakak mengenal siapa nabi kakak? Nabi Muhammad dong. Oke, bagaimana dengan Nabi Muhammad ini? Apakah dia sudah masuk surga? Gak tahu juga ya. Waduh. Dia masuk surga apa? Nah, bukannya Tuhan Yesus itu Nabi Isa ya? katanya menurut Quran dia Nabi Isa, tapi Isa yang beda ceritanya. Ya, Yesus ini berbeda sekali diceritakan di perspektif Quran. Di dalam perspektif Kristen, Isa atau Yesus ini mati, turun ke dalam dunia orang mati dan bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Nah, sementara Isa di dalam Quran, Isanya ini Kak, ini diserupakan. Dan gak jelas dia lahir di kota apa, gak jelas kenapa dia hampir disalibkan, kenapa dia diserupakan. Nah, ini sama sekali ngegantung ceritanya. Oh, bukannya Yesus lahir di kandang domba? Iya, betul. Iya. Itu kan Yesus sendiri kan dia kan pasti nggak punya dosa gak sih? Maksudnya, Betul dong. Ya gak berdosa kan? Betul Dia, dong. tapi dia Tuhan yang menjadi manusia gitu kan? Iya, di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan dosa. Justru dia Iya, menghapuskan dosa dunia. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dia dilahirkan dari Bunda Maria. Itu hasil persetubuhan Bunda Maria sama siapa? Tidak. Jadi Allah itu yang membentuk kemanusiaan itu di dalam perawan Maria. Makanya dia dikatakan lahir dari perawan Maria. Oh, jadi hamil. Oh, gak ada suami gitu, langsung hamil gitu, melendung. Ya, karena Allah itu yang menjadikan Maria ini memiliki anak
Supaya apa? Supaya anak dari kandungan Maria itu dengan kuasa Allah itu ditambahkan kepada Allah, sehingga dia mengambil kodrat manusia. Jadi kemanusiaannya ini memang Allah itu sendiri yang membuatnya. Makanya Yesus itu tidak menjadi tanah, karena dia tidak berasal dari tanah. Coba lihat kita semua manusia, semuanya kembali ke tanah karena berasal dari tanah. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus itu mati 3 hari. Apakah Yesus menjadi tanah? Terus menjadi apa? Dia Bangkit. Iya, dia bangkit. Kenapa? Karena kemanusiaannya pun tidak diciptakan, tetapi dilahirkan, inkarnasi, masuk di dalam daging. Itu masuk dalam daging itu. Jadi keilahian masuk ke dalam daging. Dan itulah kenapa Yesus itu walau dalam rupa manusia, kuasanya itu luar biasa. Membuat orang yang tidak punya mata, ya, membangkitkan orang mati namanya Lazarus, mengusir setan, mengubah air jadi anggur, menyembuhkan yang pendarahan, dan banyak sekali. Oh, galau di ini ya, dihapus. Ada yang nge-report kah? Waduh, wah banyak yang kejang-kejang ya, galau di report ya teman-teman, dia dihapus. Wah sayang sekali ya. Aduh, ini dia beneran ini keriput. Padahal Kak Galau lagi belajar gitu ya. Banyak-banyak lagi mujizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, semoga Kak Galau juga berpikir gitu ya. Nanti di rumah sholat, tanyakan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup gitu ya. Iya kakak di report ya, coba kirim permintaan lagi bisa nggak kak? Tapi dia auto dihapus loh tadi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada perintah, dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan sikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika kita nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada semua manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan guna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah percokan
percekakan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali ku nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah ku kirim Artemas atau Tychicus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dan perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apifia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai penggantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi karena persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apa lagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan kepercayaan kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu,
Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita, telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anak aku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Dia berkata semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usung seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak